Saya akan mulai seperti biasa dengan kondisi terkini pasien atau orang yang harus kami laporkan setiap hari. Pertama, yang kasus positif, konfirmasi positif, tidak ada perubahan ya sama dengan kemarin. Total 18 orang. Kemudian masih dalam perawatan 16 orang. 9 orang dirawat di Rumah Sakit Subang, 1 orang dirawat di Rumah Sakit Purwakarta, 1 orang dirawat di Rumah Sakit Bandung. Sedangkan yang 5 orang isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Dari kasus positif itu ada 2 orang yang meninggal dunia. Berdasarkan jenis kelamin, 18 orang itu 12 orang laki-laki, 6 orang perempuan. Semuanya warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan atau PDP, sama juga dengan kemarin ya, total yang pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Subang sebanyak 28 orang. Dengan rincian 14 orang itu selesai pengawasan ya, mudah-mudahan sembuh ya semuanya. 13 orang dari Subang, 1 orang dari luar Subang. Dari yang 19 orang tadi ya, 5 orangnya meninggal dunia dalam keadaan status PDP ya. Dengan rincian 3 orang dari Subang, 2 orang dari luar Subang. Jadi yang meninggal 5 orang dalam status PDP. Sekarang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Subang itu sebanyak 9 orang ya, semua masih isolasi. 8 orang dari Subang, 1 orang dari luar Subang. Kemudian yang 3 yang masuk kategori orang dalam pemantauan atau ODP. Total yang masuk kategori ODP itu sejumlah 4.451 orang ya, 4.451 orang. Selesai pemantauan sebanyak 3.480 orang. Nah, di antara yang dipantau itu ada 1 orang yang meninggal ya, dalam keadaan status ODP. Jadi sekarang yang masih dalam pemantauan sebanyak 971 orang. Orang dalam pemantauan ini ada juga yang dengan tanpa gejala, itu sejumlah kurang lebih 69 orang. Ya, itu update yang terkait tentang data pasien. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan ya, seperti yang saya janjikan kemarin, bahwa kita kemarin sudah melakukan rapid test massal ya terhadap masyarakat. Dari 1.600 ya, 1.600 masyarakat yang diperiksa ya, itu ada yang hasil rapid testnya positif ya. Yang positif itu jumlahnya semuanya 17 orang. Rapid testnya positif itu sebanyak 17 orang. Ini tersebar di 9 kecamatan. Ya, tersebar di 9 kecamatan. Berarti sisanya rapid testnya hasilnya negatif. Terhadap yang hasil rapid testnya positif akan kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan swab ya, untuk memastikan apakah hasil swabnya positif atau negatif. Sekali lagi saya tekankan, yang hasil rapid test positif belum tentu ya, dia penderita COVID-19 ya. Jangan ada lagi persepsi yang salah. Yang 17 orang ini ya, sesuai dengan protap dan sudah disosialisasikan jauh-jauh hari dengan
gugus tugas kabupaten, termasuk kecamatan, Pak Camat, Muspika, sampai ke tingkat desa, bahwa yang 17 orang ini harus diisolasi ya, selama kurang lebih 14 hari. Ada dua opsi pilihan, isolasi mandiri di rumahnya masing-masing, tentunya dengan persyaratan tertentu, atau isolasinya disentralkan di desa atau di kampungnya masing-masing. Ini tentunya diserahkan ke masing-masing wilayah di mana orang tersebut tinggal. Ya, jadi sekali lagi ini tidak dibawa lagi ke Subang, ke asrama Atper umpamanya. Mereka akan diisolasi, bisa tersentral ataukah di rumah masing-masing. Segala keperluan mereka selama menjalani masa isolasi 14 hari itu akan dibantu sepenuhnya oleh gugus tugas kabupaten melalui dinas sosial.